Pemirsa, mentalitas dan kinerja ASN dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda dalam rapat kerja DPR. Menurutnya mentalitas ASN harus diperbaiki dengan sistem kerja berbasis KPI yang jelas. Itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Ketua Komisi 2 DPR M. Rifki Nizami Karyasuda mengkritik mentalitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN yang dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan langsung dalam rapat kerja di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini pada Rabu. Menurut Rifki, pemerintah perlu meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI). Lemahnya penilaian kerja membuat pekerjaan ASN kerap dianggap zona nyaman dan simbol stabilitas tanpa perlu bekerja secara kompetitif. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof. Zudan Arif Fakrullah menanggapi kritik Ketua Komisi 2 DPR terkait mentalitas dan kinerja ASN yang dianggap perlu diperbaiki. Menurutnya pemerintah punya kinerja harian ASN sehingga kinerja ASN bisa terbaca dalam sistem digital. Mewadahi kerisauan Bapak Ketua tadi, ASN kita itu sudah bisa diterapkan kinerja harian. Jadi hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan kinerja harian. Nanti Bapak Ketua Komisi 2 bisa terjadi seleksi alamiah. Ketika dia tidak bisa berkinerja, itu yang akan menghentikan karirnya bukan pimpinannya, tetapi kinerja yang bersangkutan. Karena tidak muncul di dalam sistem. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya pemerintah membuka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis. Rumpun pertama, masyarakat yang mendapat bantuan perumahan pemerintah berupa bedah rumah sejak 2015. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapat program kredit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Lalu rumpun ketiga yakni masyarakat mandiri. Dan kita juga
harus laporkan. Terobosan yang paling luar biasa juga kolaborasi kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Ya, nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat. Judul programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program ini. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP, itu juga nanti sertifikasinya adalah. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu, Zulhas mengungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait keberadaan Kopdes yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait hal tersebut, Menko Pangan menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa seperti petani, peternak hingga nelayan. Jadi satu, saya ulang ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKH diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban, pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya 8.800.000 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan Bapak? Apa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran ini dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jemaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan slot negara lain itu.